Selamat datang. Coba kita bayangkan panggung raksasa dengan geografi yang, ya, super rumit. Itulah Indonesia. Dan di balik kerumitan itu, ada sebuah kisah ekonomi yang luar biasa. Ini cerita tentang gimana sebuah negara kepulauan raksasa berjuang menyatukan dirinya sendiri dari dalam. Ini bukan pertanyaan geografi biasa loh, ini teka-teki. Teka-teki ekonomi dan logistik paling fundamental yang udah puluhan tahun coba dipecahkan sama Indonesia. Dan, dengerin baik-baik, jawaban dari pertanyaan ini itu yang megang kunci masa depan ekonomi bangsa kita. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Geografi Indonesia itu, ya, identitasnya, sumber kekuatannya, tapi di saat yang sama jadi teka-teki ekonomi terbesarnya. Lautan yang membentang luas ini ternyata menciptakan tantangan yang unik banget. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Kesenjangan antara Indonesia bagian barat dan timur itu bukan cuma soal jarak, tapi soal duit, soal biaya. Coba bayangin deh, harga satu sak semen, ya semen bahan bangunan paling dasar, harganya bisa 2 kali lipat lebih mahal di timur. Kenapa? Cuma karena harus nyebrang laut di negara sendiri. Jelas ini menghambat pembangunan dan bikin ketidaksetaraan makin lebar kan? Terus gimana dong ngadepin dilema ini? Indonesia ngambil langkah yang wow, berani banget. Bangun kekuatan maritimnya sendiri dari nol. Dan solusinya, mereka ngeluarin satu jurus andalan yang berpusat pada konsep kunci bernama Asas Kabotage. Gampangnya gini, asas kabotasye itu kebijakan proteksionis. Idenya simpel, kalau ada barang mau dikirim dari katakanlah Jakarta ke Papua, yang boleh ngangkut itu cuma kapal berbendera Indonesia. Titik. Dimiliki perusahaan Indonesia, awak kapalnya juga orang Indonesia. Tujuannya apa? Ya jelas, buat ngegedein industri perkapalan dalam negeri kita sendiri. Kebijakan kayak gini tuh ada macam-macam tingkatannya. Di satu sisi, ada yang super ketat, kayak Amerika Serikat dengan Jones Act-nya. Pokoknya semua harus serba Amerika. Di sisi lain, ada yang super terbuka, kayak Uni Eropa, di mana kapal dari negara anggota manapun bebas beroperasi. Nah, Indonesia milih jalan yang mana? Kita ngambil jalur yang lebih proteksionis, mirip-mirip sama Amerika. Nah, ini momen kuncinya. Catat tahunnya, 2005. Ini jadi titik balik. Soalnya, sebelum itu, kapal-kapal asing tuh ya, relatif bebas aja lalu lalang di perairan kita. Tapi sejak 2005, Indonesia komit 100%. Armada nasional harus jadi tulang punggung konektivitas negeri ini. Tapi kan, yang namanya solusi itu seringkali nimbulin tantangan baru ya. Di satu sisi, kebijakan ini sukses banget. Jumlah kapal berbendera Indonesia meroket, lapangan kerja buat pelaut kita juga terbuka lebar. Keren, tapi ada tapinya. Muncul masalah baru. Industri kita ternyata belum siap bikin kapal-kapal canggih, misalnya buat eksplorasi migas. Mau impor? Wah, biayanya mahal banget. Jadi, intinya apa? Kebijakan awal itu berhasil, tapi belum cukup. Pemerintah sadar, wah kita butuh pendekatan yang lebih canggih nih. Ini bukan lagi cuma soal ngelindungin industri dalam negeri, tapi juga soal modernisasi. Soal bikin seluruh ekosistemnya jadi jauh lebih efisien. Dan disinilah ceritanya jadi makin besar. Indonesia ternyata nggak sendirian. Mereka gandeng Bank Dunia buat meluncurkan program reformasi besar-besaran. Tujuannya? Membereskan masalah logistik dari hulu ke hilir. Dari pelabuhannya sampai urusan bea cukai. Program ini punya 3 pilar utama, jelas banget. Pertama, beresin pelabuhannya. Peran regulator sama operator dipisahin biar jelas dan investasi bisa masuk. Kedua, tingkatkan persaingan. Buka pintu buat pemain asing di bidang kayak pergudangan biar layanan jadi makin efisien. Dan ketiga, simpelkan perdagangannya. Pangkas birokrasi impor pakai sistem online yang terintegrasi. Terus, berhasil nggak? Lihat aja datanya deh. Waktu tunggu kapal di Pelabuhan Utama Jakarta, di Tanjung Priok, itu turunnya gila-gilaan. Dari yang tadinya bisa seharian penuh, jadi cuma 1-2 jam aja. Ini bukti nyata efisiensinya naik luar biasa. Dan ini bukan cuma di satu pelabuhan loh. Secara nasional, kinerja logistik Indonesia itu membaik pesat. Peringkat kita di dunia lompat 17 posisi cuma dalam 2 tahun. Ini nunjukin kalau reformasi yang gede-gedean tadi beneran ada hasilnya. Tapi masih ada satu PR, kurangnya kapal buatan lokal. Nah, buat ngatasin ini, pemerintah keluarin senjata lain, insentif pajak. Industri galangan kapal kita dikasih status spesial, yaitu industri pionir. Ini setara loh sama sektor-sektor canggih kayak mobil listrik atau data center. Artinya apa? Kalau ada yang mau investasi bangun galangan kapal, mereka bisa dapat tax holiday alias bebas bayar pajak perusahaan selama beberapa waktu. Nah, sekarang kita sampai ke puncaknya.
Ini dia eksperimen terbesar dari semua upaya tadi. Sebuah program super ambisius yang dirancang khusus untuk satu tujuan, menjembatani kesenjangan antara Indonesia Barat dan Timur. Kita sambut program Tol Laut. Konsepnya sebenarnya simpel tapi keren banget. Coba pikirin tol di darat yang nyambungin kota-kota. Nah, tol laut itu persis kayak gitu, tapi jalannya di atas laut. Pemerintah ngasih subsidi buat rute-rute yang nggak menguntungkan secara bisnis. Biar apa? Biar ada kapal yang rutin berlayar ke daerah-daerah terpencil itu. Tujuan utamanya cuma satu, nurunin harga barang di sana. Tapi ternyata kenyataan di lapangan itu lebih rumit. Hasilnya campur aduk. Oke, harga beberapa barang kayak semen emang turun. Tapi itu pun kebanyakan cuma di sekitar area pelabuhan. Buat barang lain kayak beras, dampaknya hampir nggak ada. Dan yang paling krusial, begitu barangnya diangkut dari pelabuhan ke daerah pedalaman, harganya naik lagi. Loh, kok bisa gitu? Nah, ada 3 biang keroknya. Pertama, biaya angkut di darat di wilayah timur itu masih mahal. Kedua, fasilitas di pelabuhan-pelabuhan kecilnya seringkali kurang memadai. Dan yang ketiga, ini masalah terbesarnya, problem kontainer kosong. Jadi, kapal ke timur itu berangkat penuh barang, tapi pas balik ke barat, kontainernya kosong melompong. Soalnya nggak banyak produk dari timur yang bisa diangkut balik. Tentu aja ini bikin biaya operasional jadi bengkak. Oke, jadi setelah semua upaya ini terus gimana? Apa langkah selanjutnya? Indonesia udah belajar banyak banget, baik dari keberhasilan maupun kegagalannya. Sekarang strateginya berevolusi, jadi lebih terintegrasi dan mikirin jangka panjang. Jadi rencananya gimana ke depan? Ada 3 tahap. Jangka pendeknya, perbaiki yang udah ada. Bikin pelabuhan makin efisien, jadwal tol laut makin pasti. Jangka menengah, ini soal perubahan mindset. Bukan lagi cuma ngirim barang ke timur, tapi bangun industrinya di sana, biar pas kapal balik ada muatannya. Dan visi jangka panjangnya, ini yang paling keren. Mengubah pelabuhan-pelabuhan di timur yang tadinya cuma tujuan akhir, jadi gerbang internasional yang nyambungin Indonesia ke seluruh dunia. Dan inilah pertanyaan pamungkasnya. Perjalanan ini kan dimulai dari sebuah dilema internal soal gimana cara menyatukan Indonesia. Tapi seiring waktu, ambisinya tumbuh jauh lebih besar. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, bisakah strategi yang lahir untuk memecahkan masalah dalam negeri ini justru jadi fondasi yang melontarkan Indonesia menjadi pemain utama di panggung maritim global? Nah, itu yang patut kita nantikan jawabannya.